Ada yang bergerilya, ada yang ingin Sambo dibebaskan. Karena ada bilang, ada katanya seorang Brigjen mendekati si A, si B dengan gerakan-gerakan bawah tanah itu. Menko Polhukam cium ada gerakan untuk vonis ringan Verdi Sambo. Sambo ini merusak seluruhnya. Menurut saya seleksi untuk menjadi pimpinan unit di kepolisian dan TNI itu harus hati-hati. Jangan orang sembarangan, nanti memerintahnya sembarangan juga. Lalu sewenang-wenang dia kalau tidak dituruti, padahal perintahnya jahat. Hanya tanggal 8 itu pengakuan, muncul pengakuan sehingga semua senario lalu hari itu bubar. Itu tanggal 8 langsung ngaku, besoknya Sambonya juga ngaku kan. Baru besoknya lagi istrinya dan seterusnya yang pengakuan dari Sambo yang selalu bertahan bahwa itu karena ada pelecehan di Magelang. Itu kan sesuatu tidak masuk akal. Saya kok percaya itu 340 ya. Meskipun konon saya dengar selentingan sudah ada gerakan-gerakan pesanan itu agar hukumannya nanti angka saja lah, jangan huruf. Saya sudah dengar ada gerakan begitu. Jangan ada pikiran untuk melindungi institusi lalu menutupi kasus. Diselesaikan diam-diam. Kenapa sih kita melindungi institusi kita? Yang harus kita lindungi ini negara. Mengkamuflase ketidakberanian dalam menuntut maksimal menurut saya itu suatu hal yang terlalu prematur. Obstruction of justice ini juga pelanggaran HAM. Dan ini pelanggaran HAM berat menurut saya. Karena tidak hanya dalam menutupi jejak pembunuhannya Joshua, bahkan mereka pun datang ke rumah almarhum, mengintimidasi ibunya, bapaknya, menutup pintu, menggunakan sepatu PDH, datang seperti pasukan Cakrabirawa dan mengintimidasi keluarga korban. Ini luar biasa Bang, nggak bisa kita anggap sepele. Kan ini jelas kegaduhan dan juga citra polisi itu hancur. Informasi soal pesanan hukuman untuk terdakwa Verdi Sambo itu diungkap Mahfud saat menjadi bintang tamu. Mahfud mengatakan dirinya tidak bisa menyimpulkan hukuman apa yang akan diterima Verdi Sambo terkait kasus ini. Hanya saja Mahfud mengungkap dirinya sudah mendengar adanya pesanan hukuman untuk Verdi Sambo. Untuk terdakwa Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati, saya pikir jangan sampai tuntutan hari ini mencerminkan akan apa yang akan terjadi nanti pada saat penuntutan Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Ini kalau kita berbicara analisis, apabila tuntutan 2 kali lipat berarti kan 16 tahun. Kalau hakim sependapat maka divonis sama, pas. Tapi kalau hakimnya secara formalitas gitu ya, seperti persidangan biasa, itu biasanya hanya akan divonis 2/3. Nah, berapakah 2/3 dari 16 tahun? Nah, apakah itu worth it? Untuk orang yang sudah menggegerkan Republik ini dengan cara menghilangkan nyawa orang secara berencana dan juga melakukan obstruction of justice dan juga mencemarkan nama baik institusi, saya pikir tidak. Oleh karena itu, opsinya ada 3. Sudah ada opsi di dalam pasal 340 itu. Hukuman mati, seumur hidup, ataupun pidana paling lama 20 tahun. Saya pikir tinggal pilih dari situ aja. Ya, itulah opsi terbaik gitu untuk para pelaku intelektual dalam hal ini PC dan juga Verdi Sambo. Menko Polhukam cium ada gerakan untuk vonis ringan Verdi Sambo. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam, Mahfud MD, mengaku mendengar ada gerakan untuk mendesak hakim menghukum ringan Verdi Sambo dan kawan-kawan. Gerakan tersebut mendesak agar Verdi Sambo dan kawan-kawan divonis ringan dan tidak sampai dihukum mati. Selentingan ada gerakan perasaan pesanan agar hukumannya nanti angka saja, bukan huruf, ujar Mahfud MD. Mahfud MD menjelaskan, pesanan vonis angka artinya hukuman Verdi Sambo dan kawan-kawan tidak sampai pada hukuman maksimal, yakni hukuman mati atau penjara seumur hidup. Tahu maksudnya? Kalau angka itu 20 tahun ke bawah, kalau huruf itu ya hukuman mati atau seumur hidup. Jelas Mahfud MD yang sejak awal getol mendesak agar kasus pembunuhan Brigadir Yosua diusut tuntas. Kendati mendengar ada gerakan tersebut, Mahfud tetap berharap itu hanya isu yang tidak benar adanya.
Ia berharap majelis hakim independen dan tidak bisa dipengaruhi oleh pihak manapun. Saya akan lama jadi hakim. Ada insting, semoga ini hanya isu atau fitnah, kata Menteri Pertahanan era Presiden Abdurrahman Wahid tersebut. Mahfud MD prihatin dengan kegogotan Ferdi Sambo dan kawan-kawan tentang tudingan pemerkosaan dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Menurut Mahfud MD, tudingan yang selalu disuarakan Ferdi Sambo dan kawan-kawan di persidangan itu tidak masuk akal. Kalau saya pribadi, tudingan itu sama sekali tidak masuk akal, landas Mahfud MD. Mahfud mengaku mengikuti setiap persidangan kasus Sambo melalui televisi. Dari situ menurut dia, banyak kejanggalan yang terlontar dari kubu Sambo perihal tudingan pemerkosaan. Semua tudingan terhadap Yosua hanya sepihak dari kubu Sambo yang tidak pernah terkonfirmasi. Baginya, kejanggalan paling mencolok adalah ketika Putri Sambo mengaku menjadi korban pelecehan, tapi masih mau bertemu dan berjalan bersama pemerkosanya. Mana ada korban pelecehan masih mau jalan bareng orang yang melecehkannya, kata Mahfud. Sebagai Menko Polhukam yang membawai koordinasi Polri, Mahfud menyatakan kasus Sambo merusak nama institusi Polri. Citra Polri anjlok di mata publik yang berpengaruh juga pada indeks kepuasan publik terhadap pemerintah. Bagi Mahfud MD, melindungi negara lebih penting daripada melindungi salah satu institusi negara yang telah dicemarkan oleh oknum-oknum di dalamnya. Jelang pembacaan tuntutan, Sambo berharap jaksa dan hakim bijak dalam jatuhkan vonis. Terdakwa Ferdi Sambo mengakui kesalahannya. Sambo menyebut emosi telah menutup logikanya. Keterangan ini ia sampaikan saat jalani pemeriksaan terakhir sebagai terdakwa pada Selasa pekan lalu. Sambo pun berharap jaksa dan majelis hakim bisa objektif dalam membuat tuntutan ataupun menjatuhkan vonis di persidangan. Tak hanya mengakui kesalahan dan meminta maaf, sepanjang persidangan ada sejumlah keterangan yang disampaikan oleh Sambo. Beberapa yang jadi sorotan adalah beda keterangan Sambo dengan Eliezer. Dalam persidangan, Sambo selalu menegaskan dirinya tidak ikut menembak Yosua, sementara Eliezer juga masih berpegang teguh pada kesaksian bahwa Sambo ikut menembak Yosua. Tak hanya itu, beda keterangan Sambo dan Eliezer juga soal perintah. Eliezer bersikeras menerima perintah untuk menembak Yosua, sementara Sambo mengaku memberi perintah hajar. Lantas, bagaimana nantinya jaksa menyusun tuntutan terhadap terdakwa Ferdi Sambo? Apakah jaksa akan menuntut hukuman maksimal dari pasal 340, yaitu hukuman mati atau penjara seumur hidup? Kita nantikan bersama. Nggak tahu kalau itu ya, tapi diantaranya itu, saya percayanya 340. Meskipun saya selentingan sudah mendengar ada gerakan-gerakan pesanan itu agar hukumannya angka saja, jangan huruf, bebernya. Mahfud lantas menjelaskan apa maksud dari pesanan hukuman angka dan huruf. Kata Mahfud, kalau pesanan angka, maka hukuman yang akan diterima Ferdi Sambo itu 20 tahun penjara atau di bawahnya. Sedangkan untuk hukuman huruf, itu mengartikan agar Ferdi Sambo tidak mendapatkan hukuman mati atau penjara seumur hidup. Kendati begitu, Mahfud tidak ingin menyimpulkan lebih jauh hingga mengakibatkan informasi itu menjadi fitnah. Tahu maksudnya, kalau angka itu artinya 20 ke bawah, kalau huruf itu hukuman mati atau seumur hidup. Itu huruf kan kalimatnya itu. Ya sudah, nanti kita lihat. Mudah-mudahan itu hanya fitnah. Pungkasnya. Diberitakan sebelumnya, mantan Kepala Divisi Propam Polri, Ferdi Sambo, dituntut penjara seumur hidup terkait kasus pembunuhan berencana Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir C. Tuntutan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU dalam sidang pembacaan tuntutan bagi terdakwa Ferdi Sambo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa.
menuntut agar supaya majelis hakim yang mengadili terdakwa Ferdi Sambo bersalah melakukan tindak pidana, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ferdi Sambo penjara seumur hidup. Kata Jaksa Penuntut Umum atau JPU saat membacakan tuntutan Ferdi Sambo di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tuntutan dengan hukuman penjara seumur hidup diberikan JPU berdasarkan dakwaan primer pasal 340 subsidiar, pasal 338 KUHP, dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Hukuman itu lebih ringan dibandingkan dengan hukuman maksimal yang mencapai pidana mati.